Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Sigit Pratama Ramadan dengan NIM 2250 191 190. Saya dari kelas E dari angkatan 2022. Di sini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil tugas sebelum praktikum Farmasi Terpadu. Di minggu ini, saya menempatkan tugas tugas sebelum praktikum Farmasi Terpadu bab 3, yaitu evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Baik, pada bab 3 ini, pengecekan kualitas dibagi menjadi dua fokus utama. Yang pertama, yaitu evaluasi kimia, meliputi mengecek isi dan kemurnian obat. Ini adalah pemeriksaan mendalam terhadap komposisi obat yang terdapat poin-poinnya, yaitu identitas dan kadar, berapa banyak isinya, apakah zat aktifnya benar-benar ada, dan apakah jumlahnya sesuai dengan yang tertera di label. Misalnya, jika tablet paracetamol harus mengandung 500 mg, Anda akan menguji untuk memastikannya tepat 500 mg. Untuk poin yang kedua, yaitu kemurnian. Apakah ada kotoran? Apakah ada zat lain yang tidak seharusnya ada, seperti sisa pelarut atau hasil degradasi yang berpotensi membahayakan? Anda akan menggunakan alat canggih seperti spektrofotometri atau kromatografi untuk memastikan obat bebas dari pengotor berbahaya. Untuk poin yang ketiga, yaitu stabilitas. Apakah obat itu tahan lama? Pengujian kimia memastikan zat aktif tidak rusak selama penyimpanan. Untuk yang kedua, yaitu ada evaluasi mikrobiologi, yaitu mengecek kebersihan obat. Ini adalah pengecekan untuk memastikan obat tidak terkontaminasi oleh kuman, seperti bakteri atau jamur. Kontaminasi ini bisa sangat berbahaya, apalagi untuk sediaan yang langsung masuk ke pembuluh darah, seperti infus atau mata. Untuk nomor dua ini terdapat poin-poin. Yang pertama, yaitu ada sterilitas. Sterilitas yaitu untuk sediaan steril seperti injeksi, yang dimana kita harus memastikan mutlak tidak ada mikroba sama sekali. Yang kedua, untuk poin yang kedua, yaitu ada angka mikroba. Angka mikroba yaitu untuk sediaan non-steril seperti tablet atau sirup. Ada batas maksimum jumlah kuman yang diizinkan. Kita akan menghitung total mikroba dan mengecek apakah ada kuman spesifik yang berbahaya seperti E. coli atau Salmonella. Secara keseluruhan, praktikum di bab 3 akan mengajarkan kita untuk menggunakan standar resmi seperti Farmakope Indonesia dan pedoman internasional untuk melakukan serangkaian pengujian yang sangat detail, yang merupakan inti dari penjaminan mutu quality assurance di industri farmasi. Baik, di slide tersebut, selanjutnya ada untuk format tugas sebelum praktikum. Di sini ada 5 soal. Untuk soal yang pertama, yaitu sebutkan parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Untuk soal yang kedua, yaitu sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia
yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Untuk soal yang ketiga, yaitu sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Untuk soal yang keempat, yaitu bacalah dan buatlah rangkuman beberapa instrumen sesuai tabel berikut. Untuk tabel yang soal nomor 4, di sini terdapat 5 keterangan yang terdiri dari prinsip metode, syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode tersebut, prinsip analisis kualitatif, prinsip analisis kuantitatif, dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis titik kritis. Dan untuk metode di soal nomor 4, yaitu ada 4. Yang pertama, spektrofotometri UV visible. Kedua, spektrofotometri inframerah. Yang ketiga, kromatografi cair kinerja tinggi. Dan yang keempat, yaitu ada KLT. Untuk soal yang kelima, yaitu bacalah dan buatlah rangkuman mengenai metode uji mikrobiologi sesuai tabel berikut. Baik, di sini terdapat 7 keterangan dari tabel soal nomor 5. Yang pertama, prinsip metode. Yang kedua, tujuan pengujian. Yang ketiga, media yang digunakan. Yang keempat, masa inkubasi. Yang kelima, interpretasi data. Yang keenam, prinsip pengambilan kesimpulan. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis yang disebut titik kritis. Untuk metodenya itu ada di sini ada 4. Yang pertama ada uji sterilitas, yang kedua ada angka lempeng total, yang ketiga angka paling mungkin, dan yang keempat uji endotoksin. Baik, selanjutnya di sini terdapat pertanyaan soal nomor 1, yaitu sebutkan parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum digunakan yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Di sini terdapat jawabannya. Yang pertama ada identifikasi. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa bahan baku obat atau sediaan farmasi adalah benar zat yang dimaksudkan. Tujuan dari identifikasi ini yaitu membuktikan identitas bahan. Untuk cara ujinya dapat dilakukan secara kimia, fisikokimia, kromatografi, atau fisika sesuai dengan syarat identitas yang tercantum dalam monografi. Contohnya, meliputi penentuan titik lebur, spektrum, serapan inframerah, atau uji reaksi warna spesifik. Yang kedua, yaitu ada penetapan kadar. Uji ini adalah penentuan jumlah atau persentase zat aktif yang terkandung dalam bahan baku atau sediaan farmasi. Tujuan dari penetapan kadar yaitu memastikan kandungan zat aktif berada dalam rentang persentase yang dipersyaratkan. Misalnya, suatu bahan baku harus mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 101% zat murni. Untuk cara ujinya yaitu menggunakan metode kuantitatif, seringkali berupa titrasi atau metode fisikokimia instrumental seperti KCKT, spektrofotometri UV visible. Selanjutnya, untuk yang ketiga yaitu ada kemurnian atau uji batas cemaran. Pengujian ini bertujuan untuk menetapkan bahwa bahan baku atau sediaan farmasi tidak mengandung cemaran di atas batas yang diizinkan, sehingga aman untuk digunakan.
Tujuan dari kemurnian atau kita sebut uji batas cemaran yaitu mengetahui jumlah cemaran dalam suatu senyawa sampai pada jumlah yang tidak memengaruhi mutu, keamanan, dan khasiat bahan. Baik, di sini terdapat jenis uji umum, yaitu ada 4. Yang pertama, yaitu ada cemaran organik. Cemaran organik adalah produk samping sintesis, hasil degradasi, atau zat terkait lainnya. Biasanya diuji dengan kromatografi seperti KCKT atau kromatografi gas. Untuk yang kedua, yaitu ada cemaran anorganik, residu logam berat, misalnya timbal dan arsen, sisa pemijaran. Yang ketiga, yaitu cemaran residu pelarut. Cemaran residu pelarut adalah sisa pelarut organik yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat, yang terakhir, yaitu cemaran mikroba. Cemaran mikroba adalah uji batas mikroba, misalnya angka lempeng total, angka kapang khamir, dan uji patogen spesifik seperti E. coli dan Staphylococcus aureus. Selanjutnya, yaitu ada sifat kimia. Sifat kimia meliputi reaksi kimia khas untuk identifikasi. Dan yang terakhir yaitu ada stabilitas, yaitu untuk memastikan tidak terjadi degradasi selama penyimpanan. Baik, di sini tercantum untuk pertanyaan soal nomor 2, yaitu sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di farmakope Indonesia. Baik, di sini tercantum untuk jawaban soal nomor 2, yaitu ada metode instrumental dalam kurung fisikokimia. Metode instrumental yaitu memanfaatkan interaksi antara materi dengan energi seperti cahaya atau listrik, atau prinsip pemisahan, dan seringkali merupakan metode pilihan untuk analisis modern karena sensitivitas, selektivitas, dan kecepatan yang tinggi. Baik, yang pertama itu ada kromatografi cair kinerja tinggi atau kita yang sering sebut KCKT atau High Performance Liquid Chromatography atau kita sebut HPLC. Tujuan dari kromatografi cair kinerja tinggi yaitu penetapan kadar zat aktif dalam kurung analisis kuantitatif, uji kemurnian, penentuan cemaran organik seperti zat terkait atau hasil degradasi, dan identifikasi. Prinsip dari metode prinsip dari metode kromatografi cair kinerja tinggi yaitu pemisahan terjadi saat zat terlarut bergerak melalui kolom yang berisi fase diam. Biasanya silika terikat didorong oleh fase gerak cair bertekanan tinggi. Untuk penerapannya yaitu metode utama untuk banyak monografi, penetapan kadar, dan uji cemaran yang memerlukan pemisahan tinggi. Yang kedua, yaitu ada kromatografi gas. Tujuan dari kromatografi gas yaitu penentuan residu pelarut organik, yaitu cemaran mudah menguap, dan penetapan kadar zat yang mudah menguap. Prinsip dari kromatografi gas yaitu pemisahan terjadi pada saat fase gerak gas inert membawa sampel melalui kolom berdasarkan perbedaan volatilitas atau kita sebut titik didih dan interaksi dengan fase diam. Untuk yang ketiga, yaitu ada
Kromatografi lapis tipis atau yang sering kita sebut KLT. Tujuan dari kromatografi lapis tipis yaitu uji identifikasi dan uji batas cemaran. Prinsip dari kromatografi lapis tipis yaitu pemisahan terjadi pada lapisan tipis fase diam, misalnya silika gel, yang dioleskan pada plat didorong oleh kenaikan kapiler fase gerak lebih sederhana dan cepat. Selanjutnya, yaitu ada spektrofotometri ultra ultraviolet atau tampak atau UV visible. Tujuan dari spektrofotometri UV visible yaitu penetapan kadar atau kita sebut analisis kuantitatif dan identifikasi melalui panjang gelombang maksimum. Untuk prinsip dari spektrofotometri UV visible yaitu mengukur serapan atau transmisi cahaya pada rentang panjang gelombang UV sekitar 200 hingga 400, pada visible 400 hingga 800 oleh molekul yang memiliki gugus kromofor. Penerapan dalam EPI atau disebut farmakope Indonesia yaitu digunakan luas untuk obat yang larut dan memiliki serapan khas pada rentang UV visible. Selanjutnya yaitu ada spektrofotometri inframerah atau yang sering kita sebut IR. Tujuan dari spektrofotometri inframerah yaitu identifikasi bahan baku. Prinsipnya mengukur serapan cahaya inframerah yang menyebabkan vibrasi ikatan kimia. Setiap senyawa memiliki sidik jari atau spektrum yang unik, sehingga sangat spesifik untuk identifikasi. Baik, di slide selanjutnya tercantum ada metode klasik dalam kurung kimia. Metode klasik yaitu umumnya melibatkan reaksi kimia untuk mencapai titik akhir pengukuran dan sering digunakan untuk penetapan kadar dan uji batas tertentu. Untuk metode klasik di sini terdapat beberapa macam, yaitu ada 4. Pertama, ada titrasi asam basa. Tujuan dari titrasi asam basa yaitu penetapan kadar zat yang bersifat asam atau basa. Prinsip dari titrasi asam basa yaitu reaksi netralisasi antara asam dan basa. Contoh, penetapan kadar HCl, NaOH, atau zat aktif yang merupakan garam, asam, atau basa. Yang kedua, yaitu ada titrasi redoks atau reduksi oksidasi. Tujuan dari titrasi redoks yaitu penetapan kadar zat yang dapat mengalami reaksi redoks. Prinsipnya yaitu reaksi transfer elektron antara zat aktif pereduksi dan zat aktif pengoksidasi. Contoh, titrasi iodometri atau permanganometri. Yang ketiga, yaitu ada titrasi non-air atau bebas air. Tujuan dari titrasi non-air yaitu penetapan kadar zat yang terlalu lemah, keasaman, atau kebasaannya di dalam air. Prinsipnya, reaksi dilakukan dalam pelarut nonpolar dengan titran non-air. Dan yang keempat, yaitu ada titrasi pengendapan, yaitu argentometri.
Tujuan dari titrasi pengendapan atau disebut argentometri adalah penetapan kadar ion halida dalam kurung Cl-, Cl-, Br-, sama I-, dan zat lain yang membentuk endapan dengan ion perak atau kita sebut Ag+. Baik di slide baik di slide selanjutnya tercantum untuk pertanyaan soal nomor 3, yaitu sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Yang pertama, yaitu ada uji sterilitas atau sterility test. Uji sterilitas dilakukan untuk produk yang dipersyaratkan bebas dari mikroorganisme hidup atau steril, seperti injeksi, tetes mata, atau alat kesehatan tertentu. Tujuan dari uji sterilitas yaitu memastikan bahwa produk obat tidak mengandung mikroba viabel atau hidup. Prinsip dari uji sterilitas yaitu sampel produk diinokulasikan atau kita sebut ditanam ke dalam media biakan yang berbeda, yaitu media cair tioglikolat, media cair media cair tioglikolat yaitu untuk pertumbuhan bakteri anaerob dan juga aerob. Diinkubasi pada suhu 30 hingga 35 derajat Celcius. Yang kedua yaitu ada seibin casein di gas medium atau SCDM, yaitu untuk pertumbuhan kapang, khamir, dan bakteri aerob. Diinkubasi pada suhu 20 hingga 25 derajat Celcius. Untuk kriteria keberterimaan pada uji sterilitas, yaitu produk dinyatakan memenuhi syarat jika tidak ditemukan adanya pertumbuhan mikroorganisme pada media inkubasi selama periode pengujian. Biasanya periode pengujian yaitu 14 hari. Untuk metode dari uji sterilitas yaitu umumnya menggunakan penyaringan membran untuk produk yang mengandung antimikroba atau inokulasi langsung untuk produk yang tidak mengandung zat antimikroba. Yang kedua, yaitu ada uji batas mikroba atau Microbial Limit Test atau MLT. Uji ini dilakukan pada bahan baku, eksipien, dan sediaan farmasi non-steril seperti tablet, kapsul, sirup, krim. Tujuannya adalah memastikan bahwa kontaminasi mikroba berada di bawah batas aman yang diizinkan.
Uji batas mikroba terdiri dari terdiri dari poin-poin tersebut, yaitu ada angka lempeng total yang kita sering sebut ALT atau total aerobik microbial count. ALT yaitu untuk menghitung jumlah total bakteri aerob viable. Yang kedua itu ada angka angka kapang dan khamir, yaitu untuk menghitung jumlah total kapang dan khamir viable. Prinsip dari uji batas mikroba, yaitu sampel diencerkan dan ditanam pada media spesifik, misalnya flat corn agar untuk bakteri dan dan saborun agar untuk kapang atau kamir. Lalu koloni yang tumbuh dihitung. Baik yang ketiga yaitu ada uji efektivitas pengawet antimikroba atau kita sebut antimicrobial effectiveness testing. Uji ini dilakukan pada sediaan dosis ganda, misalnya sirup, tetes mata, suspensi, multidosis, yang mengandung zat pengawet. Tujuan dari uji efektivitas pengawet antimikroba yaitu memastikan bahwa zat pengawet yang ditambahkan mampu menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme kontaminan yang mungkin masuk saat sediaan digunakan berulang kali oleh konsumen. Prinsip dari uji efektivitas pengawet antimikroba yaitu sediaan diinokulasikan dengan sejumlah mikroba uji seperti bakteri, kapang, kamir, spesifik. Kemudian, jumlah mikroba dihitung pada interval waktu tertentu, misalnya dari 0, 7, 14, dan 28 hari. Untuk kriteria keberterimaannya, yaitu pengawet harus mampu menyebabkan penurunan jumlah mikroba secara signifikan dan mempertahankan tingkat mikroba yang rendah sepanjang periode pengujian, sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan di Farmakope Indonesia untuk kategori sediaan tersebut. Baik, selanjutnya di sini tercantum untuk pertanyaan soal yang keempat, yaitu bacalah dan buatlah rangkuman beberapa instrumen sesuai tabel berikut. Baik, di sini tercantum untuk format soal nomor 4, yaitu ada 5 keterangan, dan 4 metode. Untuk keterangan yang pertama, yaitu ada prinsip metode. Yang kedua ada syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode tersebut. Yang ketiga, prinsip analisis kualitatif. Yang keempat, prinsip analisis kuantitatif. Dan yang kelima, yaitu
faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau tersebut titik kritis. Untuk metodenya, yaitu ada 4. Yang pertama ada spektrofotometri UV visible. Yang kedua ada spektrofotometri inframerah. Yang ketiga yaitu ada spektrofotometri cair. Yang ketiga yaitu ada kromatografi cair kinerja tinggi. Dan yang keempat yaitu ada KLT. Baik, untuk yang pertama yaitu ada spektrofotometri UV visible. Prinsip dari spektro UV yaitu bahwa bahwa suatu senyawa bahwa suatu senyawa kimia tertentu akan menyerap energi cahaya pada panjang gelombang lambda spesifik dan jumlah cahaya yang diserap berbanding lurus dengan konsentrasi zat tersebut dalam larutan. Ya sama sekali sama dengan interaksi antara radiasi elektromagnetik di daerah UV dan sinar tampak dengan molekul dalam larutan yang kemudian digunakan untuk analisis kuantitatif, penetapan kadar maupun kualitatif identifikasi. Daerah spektrofotometri UV visible mencakup rentang panjang gelombang untuk ultraviolet yaitu dari 200 hingga 400. Untuk sinar tampak itu di visible tuh 400 hingga 800. Untuk mekanisme serapannya yaitu ketika molekul menyerap pot ketika molekul menyerap foton dari radiasi UV atau visible terjadi transisi elektronik. Senyawa yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi gugus kromofor atau elektron bebas lebih mudah mengalami transisi ini sehingga memiliki serapan yang khas. Untuk syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode berikut yaitu harus bersifat menyerap radiasi UV visible. Sampel harus memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya di rentang panjang gelombang UV 200 hingga 400 dan visible 400 hingga 800. Terdapat poin-poin untuk poin pertama harus bersifat menyerap radiasi UV visible, yaitu zat aktif atau analit. Molekul harus memiliki gugus kromofor, gugus fungsi yang mampu menyerap energi cahaya, seperti ikatan rangkap terkonjugasi atau elektron non-ikatan. Yang kedua, ada jika tidak menyerap. Jika analit tidak menyerap pada rentang UV visible, misalnya ion anorganik sederhana, maka harus dilakukan dari derivatisasi, mereaksi, mereaksi, mereaksikan analit dengan zat lain untuk membentuk senyawa baru yang memiliki kromofor dan dapat diukur. Yang kedua, harus berbentuk larutan homogen jernih. Sampel harus berada dalam bentuk larutan yang transparan dan homogen atau tersebut terdistribusi merata, bebas dari partikel padat yang tersuspensi, yaitu tidak boleh keruh. Adanya partikel tersuspensi atau koloid akan menyebabkan hamburan cahaya, bukan serapan murni. Ini mengakibatkan nilai absorbansi menjadi lebih tinggi secara artifisial dan menyimpang dari hukum Lambert-Beer. Dan pelarut tepat. Zat harus benar-benar larut sempurna dalam pelarut yang dipilih, misalnya air, metanol, atau etanol. Selanjutnya ada tidak terjadi fluoresensi atau kimiawi selama pengukuran.
Proses proses fisika atau kimia yang terjadi pada sampel saat diukur harus diminimalisir, tidak ada fluoresensi atau fosforesensi, yaitu senyawa yang melepas kembali energi yang diserap sebagai cahaya. Fluoresensi atau fosforesensi dapat mengganggu pengukuran karena detektor akan menangkap cahaya yang diteruskan, ditambah cahaya yang diemisi oleh sampel, menyebabkan kesalahan pada nilai absorbansi dan stabil. Sampel tidak boleh mengalami degradasi kimia, misalnya terurai oleh cahaya atau pelarut, selama rentang waktu pengukuran. Prinsip dari analisis kualitatifnya yaitu penentuan panjang gelombang, serapan maksimum, dan bentuk kurva spektrum serapan zat tersebut. Untuk prinsip analisis kuantitatifnya yaitu semakin tinggi konsentrasi analit, maka semakin banyak cahaya yang diserap oleh larutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis yaitu pH larutan, reaksi kimia, dan suhu. Yang kedua, untuk metode kedua yaitu ada spektrofotometri inframerah. Prinsip metode dari spektrofotometri inframerah yaitu berdasarkan pada penyerapan energi radiasi inframerah oleh molekul yang menyebabkan vibrasi, getaran, ikatan kimia pada molekul tersebut. Syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode berikut, yaitu eh, larutan jernih, tidak berwarna pekat, dan stabil terhadap cahaya. Prinsip analisis kualitatif, yaitu identifikasi gugus fungsi dari spektrum inframerah. Prinsip analisis kuantitatif, yaitu berdasarkan luas area puncak serapan pada pita spesifik. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis, yaitu ketebalan sampel, kondisi kelembapan, dan kualitas KBR atau plat. Untuk metode yang ketiga, yaitu ada kromatografi cair kinerja tinggi. Untuk prinsip metodenya yaitu pemisahan komponen berdasarkan interaksi antara fase diam dan fase gerak. Syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode berikut, yaitu sampel cair dan larut dalam pelarut yang digunakan. Prinsip analisis kualitatifnya yaitu berdasarkan waktu retensi dibanding standar. Prinsip analisis kuantitatifnya yaitu berdasarkan luas area atau tinggi puncak kromatogram. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis kromatografi cair kinerja tinggi, yaitu ada komposisi fase gerak, tekanan, pH, suhu kolom, dan volume injeksi. Untuk metode yang terakhir, yaitu ada KLT. Prinsip metode KLT, yaitu pemisahan komponen berdasarkan perbedaan daya serap antara fase diam, padat, dan fase gerak cair. Syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode KLT, yaitu larutan sampel yang dapat diaplikasikan pada plat silika. Prinsip analisis kualitatif KLT, yaitu berdasarkan RF, retention factor, dibanding standar. Prinsip analisis kuantitatif KLT, yaitu berdasarkan intensitas noda pada plat dibandingkan standar. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis titik kritis, yaitu ada jenis plat, fase gerak, saturasi ruang, teknik penotolan, dan visualisasi. Baik, untuk soal yang kelima, yaitu bacalah dan buatlah rangkuman mengenai metode uji mikrobiologi sesuai tabel berikut. Baik, di sini tercantum untuk untuk format soal nomor 5. Itu ada 7 keterangan dan 4 metode.
Baik, dan yang pertama ada prinsip metode u- uji sterilitas, yaitu tidak adanya mikroba yang tumbuh pada media steril. Untuk angka lempeng total, yaitu prinsipnya menghitung jumlah koloni yang tumbuh pada media steril. Tujuan dari uji sterilitas yaitu memastikan sediaan bebas mikroba hidup. Tujuan pengujian dari angka lempeng total yaitu mengetahui jumlah total mikroba pada sampel. Media yang digunakan pada uji sterilitas yaitu ada TSB, Tryptic Soy Broth, dan FTM. Media yang digunakan pada angka lempeng total yaitu ada PCA. Masa inkubasi pada uji sterilitas yaitu 14 hari. Masa inkubasi pada angka lempeng total yaitu 48 jam pada suhu 30 hingga 35 derajat Celcius. Interpretasi data pada uji sterilitas yaitu tidak ada pertumbuhan atau kita sebut steril. Interpretasi data pada angka lempeng total yaitu hitung jumlah koloni CFU per mili atau CFU per gram. Prinsip pengambilan kesimpulan pada uji sterilitas yaitu jika tidak ada pertumbuhan, sediaan steril. Prinsip pengambilan kesimpulan pada angka lempeng total yaitu nilai di bawah batas Kemerokope sama dengan memenuhi syarat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis yaitu kontaminasi alat aseptik tidak sempurna, kontaminasi alat tidak aseptik, kontaminasi alat aseptik tidak sempurna. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis pada angka lempeng total, yaitu ada kondisi inkubasi, media, dan teknik penanaman. Baik, selanjutnya yaitu metode yang ketiga dan keempat. Prinsip metode angka paling mungkin, yaitu perkiraan jumlah mikroba dari tabung positif pertumbuhan. Prinsip metode pada uji endotoksin, yaitu reaksi antara endotoksin dan reagen LAL. Tujuan pengujian dari angka paling mungkin, yaitu mengetahui jumlah total mikroba pada sampel cair dengan perhitungan statistik. Tujuan pengujian pada metode uji endotoksin, yaitu menentukan pada ada tidaknya endotoksin bakteri gram negatif. Media yang digunakan pada metode angka paling mungkin, yaitu laktosa, broth, dan Brilliant Green Bell Brood. Media yang digunakan pada metode endotoksin yaitu ada LAL reagent water. Masa inkubasi pada metode angka paling mungkin yaitu 24 hingga 48 jam pada suhu 35 hingga 30 derajat Celcius. Masa inkubasi pada metode uji endotoksin yaitu sesuai prosedur reaksi sekitar 30 hingga 30 derajat hingga 37 derajat Celcius selama 1 jam. Interpretasi data pada metode angka paling mungkin, yaitu hasil dinyatakan dalam MPN per mili atau MPN per gram. Interpretasi data pada metode uji endotoksin, yaitu adanya geocloud atau turbiditas menunjukkan adanya endotoksin. Prinsip pengambilan kesimpulan pada metode angka paling mungkin, yaitu nilai di bawah batas farmakope disebut memenuhi syarat. Prinsip pengambilan pada kesimpulan metode uji endotoksin, yaitu jika negatif endotoksin disebut memenuhi syarat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis yaitu kualitas media, suhu, waktu inkubasi. Faktor-faktor mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis pada metode uji endotoksin yaitu pH, suhu reaksi, dan kontaminasi pirogen. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap kayak karena terburu-buru. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.